Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Saya Andi Reski Almeida Daeng Macening akan memaparkan materi mengenai risk return portfolio teori oleh Harry Markowitz sebagai pemenuhan tugas manajemen keuangan dan investasi lanjut oleh Profesor Roy Sembel. Pada tahun 1952 lahir pemikiran yang dipandang sebagai revolusi perilaku investor oleh Harry Markowitz. Harry Markowitz mengkonseptualisasikan teori portofolio mean variance atau biasa dikenal dengan teori portofolio modern. Dengan teori tersebut, investor dapat membangun portofolio investasi yang memaksimalkan return yang diharapkan berdasarkan tingkat risk tertentu. Beberapa basic terms yang digunakan yaitu adalah risk atau variance atas penyimpangan hasil investasi dari tingkat yang diharapkan. Kemudian ada return, imbalan yang diperoleh investor dari menginvestasikan modalnya pada aset tertentu. Dan ada portofolio, yaitu kumpulan aset seperti saham, properti, obligasi, dan lain-lain. Diversifikasi di sini adalah proses penggabungan berbagai aset dalam suatu portofolio untuk memastikan unsystematic risk itu dapat dihilangkan atau diminimumkan. Dalam teori Markowitz, pendekatannya menggunakan variabel return sebagai proyeksi risiko investasi. Risk dibentuk Markowitz berbasis varians. Beberapa pengukuran statistik dasar untuk rencana portofolio adalah expected return dan standar deviasi. Teori ini memformulasikan keberadaan unsur return dan risk, di mana unsur risk dapat diminimalisir melalui diversifikasi dan mengkombinasikan berbagai instrumen investasi ke dalam portofolio. Berikut beberapa asumsi dasar perilaku pemilihan aset. Yaitu yang pertama, hanya ada dua parameter yang mempengaruhi keputusan investor, yaitu expected return dan variance. Kemudian yang kedua yaitu adalah investor menghindari risk. Dan yang ketiga adalah investor memilih portofolio dengan return tertinggi dengan tingkat risiko tertentu. Seluruh investor memiliki pengharapan yang sama dalam expected return, variance, dan covariance. Dan yang terakhir adalah seluruh investor memiliki periode waktu investasi yang sama. Don't put all your eggs in one basket. Konsep ini dikenal dengan istilah diversifikasi investasi atau melakukan investasi yang sifatnya tidak terpusat pada satu bidang saja, melainkan pada beberapa bidang. Sehingga dalam memaksimalkan return dan meminimalkan risiko, investor dapat melakukan diversifikasi. Diversifikasi diwujudkan dengan cara mengkombinasikan berbagai pilihan aset dalam investasi. Diversifikasi risk dapat meminimumkan risk tanpa harus mengurangi return yang diterima. Terdapat dua kontribusi penting ajaran Markowitz. Yang pertama adalah portofolio risk tidak dihitung dari penjumlahan semua risk dari aset pembentuk portofolio, melainkan dihitung dari kontribusi risk aset terhadap portofolio risk atau covariance. Kemudian selain covariance, perhitungan portofolio risk harus mempertimbangkan korelasi antar aset. Dengan menggunakan metode mean variance dari Markowitz, aset-aset yang memiliki korelasi lebih kecil dari satu akan menurunkan portofolio risk. Sehingga semakin banyak aset yang dimasukkan ke dalam portofolio, semakin kecil portofolio risk. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada gambar. Di sini semakin banyak jumlah saham atau aset investasi dalam portofolio akan menurunkan risiko portofolio. Dalam hal ini unsystematic risk yang dapat didiversifikasi. Sementara systematic risk atau risiko pasar itu tidak dapat didiversifikasi. Berikut beberapa penelitian yang menggunakan mean variance, di mana bisa dilihat jumlah saham yang direkomendasikan sebagai titik optimal itu ada
6 dari 25 saham, 4 dari 11, dan 8 dari 13 saham. Estimasi return dan risk portofolio yang digunakan yaitu expected return sebagai berikut dan risk portofolio dengan 2 aset dan lebih dari 2 aset. Beberapa kelebihan teori Markowitz, yaitu yang pertama, kajian oleh Markowitz merupakan titik awal dalam kajian pemilihan portofolio dengan analisis alamiah dan modern. Kemudian yang kedua yaitu Markowitz memberikan kemudahan dalam memahami kedekatan hubungan antara expected return dan portofolio risk, serta tidak mengesampingkan analisis dari segi efisien portofolio. Dan yang terakhir adalah riset dari Markowitz ini telah meletakkan asas dasar bagi pengkajian teori portofolio selanjutnya. Di balik beberapa kelebihan, terdapat kelemahan dari teori Markowitz, yaitu yang pertama, permasalahan klasik yang selalu terus terulang, yaitu pada saat data yang digunakan dalam kajian adalah data masa lalu. Kemudian studi yang dilakukan tidak menjelaskan waktu, dan model Markowitz tidak mempertimbangkan biaya transaksi dalam investasi portofolio. Meskipun terdapat beberapa kelemahan, sampai sekarang model mean variance Markowitz masih diadopsi dan diterima secara luas oleh praktisi dan dianggap sebagai kerangka standar yang paling optimal dalam manajemen investasi modern. Berikut beberapa penelitian terbaru yang masih menggunakan kajian dasar portofolio mean variance. Yang pertama itu mempertimbangkan masalah optimasi portofolio dengan biaya manajemen proporsional. Seperti yang dipaparkan sebelumnya pada kelemahan, di mana teori Markowitz itu tidak mempertimbangkan manajemen fee. Kemudian pada penelitian yang kedua ini menggunakan mean variance model dalam penelitiannya setelah dia melakukan integrasi saham yang terpilih melalui machine learning. Kemudian yang penelitian yang ketiga ini membuktikan bahwa teori portofolio Markowitz itu memiliki nilai penerapan yang signifikan di pasar saham Tiongkok. Jadi penelitian ini dilakukan pada saham-saham berkualitas tinggi, kemudian dibuktikan dengan menggunakan portofolio optimal oleh Markowitz dan hasilnya yaitu signifikan. Berikut beberapa referensi yang digunakan dalam pemaparan materi kali ini. Sekian dan terima kasih.